apakah benar Bapak muridnya? Kalau ngebohong tuh kira-kira lah. Emangnya Anda tahu yang Anda katain abal-abal ini siapa? Halo Real Traders, kembali lagi di YouTube Traders Family bersama saya Irwan, dan kali ini saya hanya ditemani oleh Pak Tito. Halo. Kali ini kita berdua saja Pak ya? Ya berdua aja. Ya biar nggak mengintimidasi lah. Takutnya ada yang merasa terintimidasi. Nah teman-teman kan tahu ya beberapa waktu lalu itu ada beredar sebuah video Pak. Ya. Tentang video tentang trader sesat dan trader suci. Tapi di video kali ini kita akan ngelurusin nih Pak. Ya kan? Ngelurusin poin-poin pentingnya yang banyak dipelintir. Ya, gitu. Oke. Dari pertama nih Pak, katanya MyFXbook bisa diedit. Yang kedua, Bapak adalah murid sang mentor. Wow. Dan yang ketiga, Bapak pelaku pembantaian massal di tahun 2014. Dan ini ada sambungannya Pak. Dan diduga Bapak pemilik broker. Gile. Kayak bener nih kayaknya. Yeah. Dan ini yang keempat Pak, Bapak pakai buzzer. Dan sebenarnya masih banyak poin-poin lainnya. Gitu. Jadi langsung aja Pak, ini saya bahas mulai dari yang paling menarik. Gitu. Jadi di video yang trader sesat itu, ya kan, di menit 19.20 dia ada bilang begini Pak. Kalau saya tahu cara edit MyFXbook, maka saya akan pilih copy trade. Saya pakai MyFXbook. Menit 19.20. Coba kalian simak kata-katanya baik-baik. Kalau saya tahu cara edit MyFXbook, maka saya pakai copy trade. Saya akan pakai MyFXbook. Apa coba artinya? Terus ngapain lagi kita masih bahas? Kan akhirnya dia sudah mengakui, ya kan, bahwa sesuatu yang bisa dimanipulasi itulah pilihan saya. Bener kan? Berhubung saya nggak tahu cara mengedit di MyFXbook, akhirnya dipilihlah rekapan manual. Kan kurang lebih begitu. Iya tapi gini Pak, mungkin yang mau kita bahas adalah bener nggak sih bisa diedit? Apakah iya? Karena kan dia ada ngutip juga dari forum kan, gitu. Karena banyak yang diduga account-account ini fake atau editan yang dari MyFXbook atau MQL5. MyFXbook dan MQL5-nya tidak bisa diedit. Yang bisa diedit adalah account dari trader tersebut. Itulah kenapa yang beredar di forum atau berita yang dicuplik dari forum tersebut mengatakan begitu banyak account-account yang di MyFXbook ataupun MQL5 secara portofolio terlihat bagus. Tapi begitu di copy hasilnya hancur-hancuran berantakan. Nggak sesuai ya. Dan itulah yang diduga sebagai account-account fiktif. Kan kenapa bisa terjadi kayak begitu? Karena kalau namanya account sebelum ini disambungin ke MQL5 ataupun ke MyFXbook, itu kan nggak ada yang tahu itu kan prosesnya gimana. Dan begitu account itu tersambung, itulah mulai direkam sama MyFXbook ataupun MQL5. Dan kalau sampai transaksi ini di-copy sama para copier di seluruh dunia dan dilakukan transaksi yang fiktif, maka hasilnya copier akan dapat harga yang berbeda. Yang disebut dengan slippage. Selisih harga itu ya tadi. Selisih harga. Bahkan soal hal ini kita sudah pernah bahas di video yang tentang yang Sunton. Ya kan? Setelah sambungin ke MQL5, maka secara otomatis platform MQL5 akan mendetek. Nanti kalian masuk menu yang namanya slippage. Saat kalian masuk menu yang namanya slippage, di situ kalian bisa lihat transaksinya ini fiktif atau enggak. Karena kalau broker yang benar, harusnya slippage-nya itu barnya warna hijau. Barnya warna hijau dan angkanya kecil. Sementara yang transaksinya fiktif seperti ini, barnya pasti warnanya merah dan angkanya besar. Yang menunjukkan salah satu cara mengidentifikasi account tersebut real atau fiktif adalah dengan lihat di MQL5-nya. Dengan melihat slippage-nya. Kan kalau sampai slippage-nya besar sekali, merah semua nih. Kalau merah kan artinya rusak lah ya. Gitu. Ini udah warning pasti, lah kalau merah. Iya, itu artinya fiktif. Nggak bisa di-copy. Itu udah. Gitu. Gimana ya Pak? Tapi kenapa ya kalau dia ini kayak seolah-olah menghindar gitu loh tentang portfolio? Kalau kita bahas portfolio kan selalu kayak ada gitu ngelesnya. Iya, itu saya juga nggak ngerti sih. Seakan-akan portofolio itu adalah sebuah hal yang jelek. Padahal dalam dunia profesional, apapun juga dunia profesional, portofolio adalah pegangan. Betul kan? Betul. Bahkan kalau berdasarkan video yang kemarin tuh yang trader sesat versus trader suci, dari situ aja saya melihat bahwa trader tersebut yang mengklaim dirinya master, mengklaim dirinya trader yang kompeten, nggak becus baca portofolio. Kenapa saya berani bilang nggak becus? Kan di situ ada dibuka kan portofolionya John Paul 77 seasonality. Kan which is itu jelas kita. Kan Anda nggak salah kok. Anda benar-benar nggak salah, itu portofolio kita. Ya kan? Tapi saat ditunjukkan tipsnya minus. Itu aja yang dilihat kan.
Entah itu datanya dipotong atau mungkin nggak ngerti cara nge-scroll ke bawah, saya nggak ngerti. Ya kan? Tapi pipsnya minus mengartikan apa sih? Itu nggak mengartikan apapun. Yang bisa harusnya dilihat lebih detail adalah summary account-nya seperti apa, account history-nya seperti apa. History detailnya Pak ya? Detailnya seperti apa. Bahwa berarti saat loss saya besar, saat pips loss-nya besar, saya menggunakan lot yang kecil. Dan saat saya menggunakan lot besar, itu justru profit. Tapi pipsnya nggak gitu banyak. Sehingga netnya, hasil akhirnya, ya udah break even. Yeah. Kan jangan ya tadi Irwan bilang kan awal dipelintir-pelintir kan? Dipelintir-pelintir sebatas ini pipsnya minus. Ya, itu yang saya sebut baca portofolio aja nggak becus. Iya kan? Lalu mengklaim dirinya trader kompeten. Aduh. Ya tapi gini Pak, berarti kan tadi Bapak sempat mention nggak becus baca portfolio gitu kan? Terus bagaimana cara baca portfolionya Pak yang benar? Nah supaya gini nih, kalau ada mentor kita lihat portfolionya, kita tahu oh ini mentor begini nih. Oke, nanti ya saya ajarin ya. Saya akan ajarin benar cara baca portofolio orang di MK5, di MyFXbook, begitu juga trading statementnya, kan? Yang baik dan benar, biar orang jadi nggak kecelek lagi lah. Biar kita ngeliatnya lebih cermat Pak ya. Iya. Bener Pak ya, janji nih ya? Janji, kan dari kemarin bisa jadi utang saya 2 sekarang. Iya banyak, iya ada 2. Video backtest sama cara baca statement. Portofolio. Oke. Ya. Kalau gitu saya ke topik berikutnya Pak. Ya. Nah ini yang paling banyak ditanyain juga nih sama teman-teman nih. Apa tuh? Ya kan? Apakah benar Bapak muridnya? Sekarang itu banyak banget Pak, mau di komen YouTube, DM Instagram. Oh sampai ke DM saya juga ada. Nah. Sekarang kita bicara fakta dan bicara nalar aja ya. Saya trading berdasarkan portofolio saya, berdasarkan semua yang pernah share di YouTube, saya trading sejak 2011. Tradingnya dengan gaya scalping. Pairnya kebanyakan Nasdaq, Hang Seng, Kospi dan lain-lain, indeks semuanya. Ya kan? Sementara si mentor yang satu ini, setahu saya baru trading Nasdaq itu 2013 ke atas, setahu saya ingat saya. Saya sih jauh lah itu. Jauh, ya kan? Gaya tradingnya jauh, metode yang digunakan beda, pair yang dipilih beda, money manajemennya beda. Semua serba beda. Prinsip-prinsip trading yang diterapkan semuanya beda. Dari mana muridnya? Ya kan? Dan itu kalau itu pasti berdasarkan berita satu kan? Iya. Kalau kita lihat berdasarkan MK5, di MK5 dikatakan bahwa saya belajar dari yang namanya John Paul. Mana yang benar? Itu tapi kalau menarik sebenarnya kalau kita bahas dari yang berita satu, karena di berita satu di situ juga ada dikatakan, ya kan, bahwa seorang trader tersebut sudah belasan tahun di tahun 2014. Di tahun 2014, ya kan, dikatakan trader tersebut sudah belasan tahun trading falas, ya kan. Di videoin kurang lebih 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, saya lupa nih. Iya, sekitaran itulah Pak. Ya, ini tahun 2022 kan, dikatakan sudah trading 15 tahun. Dari 2014 ke 2022 masih belasan itu kan ya? Tetap belasan tahun. Ya kan? Dari situ akhirnya saya mengerti dari mana predikat master of time-nya ini didapat. Oh, karena dia bisa menghentikan waktu, Dia Pak. bisa menghentikan waktu dari 2014 belasan tahun, 2022 belasan tahun. Itulah kenapa dipanggil dokter. Hah? Dokter Strange. Dia berhentiin waktu, Pak. Iya. Habis itu kan kita pindah. Bisa menghentikan waktu. Bisa menghentikan waktu. Khusus untuk bagian tradingnya dihentikan semua waktunya. Iya, tapi maksudnya dari penjelasan Pak Tito tadi, ya masa cuma begitu Pak penjelasannya gitu loh. Iya. Mestinya harus ada yang lebih detail dong untuk membuktikan Bapak beneran nih. Karena kita cuma bicara sepotong-sepotong berita nih. Iya. Mau jelasin apa lagi dari dari kata-kata yang pernah diucapkan aja bisa berbeda nih, beda tahun. Iya. Ya kan? Apa masih bisa dipegang omongannya? Itu aja satu. Yang kedua, kalau saya benar-benar jelasin panjang kali lebar kenapa artikel itu bisa ada, ini terlalu panjang. Nggak apa-apa Pak, biar lebih jelas teman-teman juga clear gitu loh. Karena ini kan di twist jadinya, dipelintir jadinya, wah Pak Tito aja belajar sama ini gitu kan. Bahaya loh Pak. Ya nantilah di video lain aja, kalau saya lagi moodnya bagus ya. Berarti nambah 1 lagi nih ya. Utang saya jadi 3. Ya, 3. Ya, udah 3 teman-teman. Oke, kalau gitu saya ke topik berikutnya. Apa? Gitu. Kalau nih, karena dia bilang gini juga Pak, kalau mau jadi trader suci, katanya pakai tangan orang lain aja buat bikin analisa. Ya kan? Bikin marketplace signal, karena kalau loss bukan analisa kita. Ya kan? Lucu ya orang ini ya. Dia bisa mengucapkan kata-kata marketplace tapi nggak paham apa itu marketplace. Iya. Bener kan? Kok nggak sekalian bilang, Pak Nadiem, ya kan, Pak Nadiem kan dulu bosnya Gojek, sekarang jadi salah satu menteri kebanggaan kita.
Kan Pak Nadiem jangan bersembunyi di balik para driver ojol. Kalau dulu Pak Nadiem mengatakan bahwa ojek online itu berpotensi bagus, harusnya Pak Nadiem ikut jadi driver ojol. Iya. Nggak sekalian bilang kayak begitu. Ini marketplace. Ini kan dimana marketplace itu mempertemukan antara pembeli dengan penjual. Itulah konsep utamanya. Banyak ketemu banyak, ya kan? Sehingga nggak ada yang namanya ketergantungan. Ya. Bener kan? Baik pembeli nggak bergantung pada satu penjual dan penjual nggak bergantung pada satu pembeli. Itulah konsep bisnis yang sehat. Ya. Kan? Dan memang sekarang udah eranya marketplace. Serius. Maksudnya nggak nyampe saya untuk mikirnya jadinya nih. Iya sih, ini sebenarnya. Ya kalau Bapak sebenarnya nggak nyampe mikirnya kayak gitu, ini ada yang lebih lucu lagi. Apa? Karena dia bilang, ya di marketplace-nya itu tradernya abal-abal. Wah kan, ini saya makin nggak nyampe lagi nih pikirannya nih. Enteng sekali ngucapin trader abal-abal. Dan abal-abalnya atas dasar apa nih? Nggak punya sertifikat? Nggak punya gelar? Emangnya Anda tahu yang Anda katain abal-abal ini siapa? Emangnya Anda tahu yang Anda katain ini latar belakangnya apa? Mereka-mereka ini sedang membangun karir. Mereka-mereka ini sedang berusaha membangun masa depannya. Dan Anda katain abal-abal. Dan kalau bagi Anda yang abal-abal ini nggak melebihi Anda, sekarang kita bicara data. Orang ini mengatakan bahwa 1 tahun kemarin perolehan pipsnya 4.400. 4.000-an. Bener kan? Ya. 4.400, saya ingat angkanya. Di aplikasi Traders Family, yang perolehan pipsnya lebih dari 4.400, bahkan nggak butuh 1 tahun. Itu berpuluh-puluh orang. Dan bahkan yang level rookie pun nyampe. Level rookie itu paling rookie. awal. Berarti level rookie di atas Anda kan, kalau berdasarkan pips. Ya. Bener? Iya. Tapi kita pun nggak pernah mengedukasi orang, nggak pernah menghimbau orang untuk, wah pilihlah yang pipsnya terbesar. Ya. Kita lebih mengutamakan yang konsisten. Bener kan? Dan kalau berdasarkan konsistensinya, yang 6 bulan profit berturut-turut, 7 bulan profit berturut-turut, bahkan sudah ada yang 8 bulan profit berturut-turut. Mereka semua berarti di atas Anda. Jelas jauh di atas Anda. Mau bicara pakai data kan sekarang? Itu yang Anda maksud abal-abal. Iya. Dan yang 8 bulan profit berturut-turut ini datanya jelas ya kan? Jelas. Bukan rekapan sendiri. Iya, di aplikasi Traders Family itu baru bisa naik level kalau profitnya adalah 70% dari bulan sebelumnya. Itu minimum. Baru bisa naik level. Dan mereka yang 8 bulan profit berturut-turut, itu berarti selalu 70% dari bulan sebelumnya. Itu yang maksud abal-abal. Ya kan? Dan bagi kalian yang dikatain abal-abal, seenggaknya kalian tahu. Kalian yang abal-abal ini, at least, lebih baik dari seseorang yang bergelar dan bersertifikasi. Ya kan? Jadi kalau udah kayak begini sekarang, mau pilih gelar, sertifikasi, atau pilih data portofolio yang konkret. Yang udah jelas ada hasilnya. Jelas. Kalau gitu saya ke topik berikutnya Pak. Oke. Nah ini menarik juga nih, karena katanya kita ngebully pakai buzzer Pak. Buzzer? Ini apa itu buzzer? Nih ya, dari sejak video kita yang tentang frustasi kemarin naik, ini saya punya datanya nih. Tanggal 29 Januari ada 11 komen, 30 Januari ada 106 komen, 31 ada 44 komen, terus nih naik. Tanggal 4 Februari ada 169 komen, tanggal 8 Februari ada 160 komen. Total ini ada 583 komen. Wow. Di satu video. Di satu video. Dan setiap kali komennya itu selalu seragam. Template. Ya, berarti kan ada instruksinya kan untuk komen kan. Itu bukan yang disebut buzzer. Dan jangan lupa tadi saya bilang, itu baru 583 komen. Mungkin ada 17 orang yang nggak kerja. Iya kan? Kan kita boleh googling lah, kita silakan googling jasa penyedia buzzer, itu paketnya per 200 komen. Ada 17 orang nih nggak kerja nih. Minta refund tuh, kurang tuh. Itu bukan yang dimaksud buzzer. Iya. Dan ya, kita sih nggak akan hapus malah komen-komen dari buzzer kayak begini. Karena dengan adanya komen dari buzzer ini menunjukkan polanya, mempertegas polanya. Benar kan? Malah semakin menegaskan polanya, nyari pembenaran, nyari pengalihan. Ya. Benar? Ya berarti kan sebenarnya ini persis yang kita bilang di video kemarin kan. Pola pengalihan dan ini yang saya bilang kentut kemarin Pak, maling teriak maling. Ya lantaran menjalankan bisnis yang dia tahu adalah menggunakan buzzer. Ya kan? Lalu dia teriakin orang lain juga menggunakan buzzer. Aduh. Ya. Boleh dilihat lah dari semua video-video TF.
Komen-komennya itu beraneka ragam, nggak ada yang model-modelnya kayak begitu tadi. Dan kita nggak pernah ngapus komen, Pak ya? Nggak pernah ngapus komen. Ya kan, jangan-jangan buzzer kayak begini bukan cuma di YouTube nih, mungkin di Instagramnya juga, mungkin di dalam grupnya juga. Wow, bisa di mana-mana tuh. Iya, karena kan kalau berdasarkan cerita dari para klien-klien dari member-member dalam grupnya, kalau lagi profit semuanya teriak hip hip hore. Yes. Kalau lagi loss, wah, disemangatin. Kalau orang komplain, wah, dimarahin, Pak. Dibully. Tapi yang ngebully rame-rame. Oh, tapi beda, Pak. Kalau yang loss-nya itu 800 juta, 1 M. Oh, itu beda treatmentnya. 1,5 M. Oh iya, 1,5 M. Saya kurangin malah. Iya. Treatmentnya malah diajak duduk bareng. Oh iya benar. Ayo kita bedah satu persatu. Mau di-review satu persatu. Di-review. Orang ternyata udah kejadian, apa yang mau di-review? Iya. Tapi kalau yang loss-nya, yang dananya kecil? Ya, duitnya berapa sih? Ya, habis itu dibully kan rame-rame. Ya, begitulah. Itulah gunanya buzzer kurang lebih. Oke, Pak. Kita next ke topik berikutnya. Iya. Gini, Pak. Dibilang katanya, kalau mau berbagi analisis ke publik, itu menyesatkan, merusak mental. Wah. Mana pernah saya ngomong gitu? Iya, dibilang lanjutan nih, lantas gimana analis-analis di dunia gitu kan. Mana pernah saya ngomong begitu, cari satu aja video TF yang mengatakan bahwa berbagi analisis itu menyesatkan. Cari satu aja. Dan tapi ada lanjutannya, Pak. Lanjutannya adalah dia nantangin live trade, Pak. Ya. Katanya mau belajar sama Bapak, live trade. Saya mau berguru nih, ayo kita live trade. Mau belajar tinggal masuk website Traders Family, tonton video eksklusif konten kita. Di situ kita sudah pernah melakukan live trade. Jelas. Benar kan? Iya, live trade yang bukan live show, jelas. Ya kan, kalau cuma live show, nunjukin orang nih bisa trading nih, biar orang pada ikutan masuk posisi, ya kan? Itu namanya goreng komisi. Benar kan? Kalau live trade yang sebenarnya, kalian tahu nggak sih fungsinya live trade yang sebenarnya? Kan live trade itu benar-benar ngasih prakteknya atas teori yang diajarkan. Misalkan, Irwan ngajarin saya cara masak nasi goreng. Ya. Teori-teorinya dikasih semuanya. Bumbu-bumbu apa segala macam. Ya. Berikutnya Irwan live cooking depan saya. Kan saya jadi, oh gitu toh prakteknya. Itulah live-nya. Live cooking kan, prakteknya kan. Sama, live trade itu seharusnya apapun yang diajarkan, teori-teorinya, lalu kasihlah live trade-nya. Live trade-nya sesuai sama semua yang diajarkan. Jadi orang belajarnya komplit, belajarnya tuntas. Oh, prakteknya seperti itu. Itulah fungsi live trade yang sebenarnya. Dan itulah live trade yang kita lakukan. Di mana live trade kita saat itu, kita memberikan metode, kita mengajarkan semua teorinya, lalu kita live trade. Live trade kita sambung ke MQ5, kita sambung ke MyFXbook. Agar semua orang bisa ngelihat benar-benar, oh begini prakteknya. Dan itu akan kita tersambung selama 2 bulan penuh, real time 24 jam. Itulah live trade yang sebenarnya kalau tujuannya edukasi. Kalau tujuannya goreng komisi, saya nyerah lah. Kita kalau live trade yang diminta itu berarti kita turun level, Pak. Iya, kita turun level ya. Makanya ya saya udah nggak nyampe lah mikirnya akhirnya kan. Kita jualan edukasi enggak, jualan signal enggak, jualan video enggak. Gitu kan. Terus suruh ngelakuin hal-hal yang dia lakuin seakan-akan itu yang paling benar. Gimana sih? Kan mikir nggak sih kalian nih? Kalian yang udah pernah ikut kelasnya, kan ikut kelasnya bayar mahal-mahal puluhan juta. Giliran lihat live trade-nya, prakteknya kok beda. Kasihan banget nih yang pada bayar nih, yang udah ikut kelasnya. Kalian yang udah pernah beli videonya, entah itu DVD ke flash disk, saya nggak tahu lah apa aja. Ya kan? Apa yang diajarin di DVD-nya, di videonya, beda sama live trade-nya. Kasihan amat udah nonton lama-lama, bayar mahal-mahal. Prakteknya selalu beda. Prakteknya gimana gitu? Prakteknya gimana? Dan sekarang coba kita sama-sama nalar. Apakah di setiap momen non-farm payroll itu metodenya sesuai sama pergerakan marketnya? Itu aja dulu coba ditanya. Kan kalau nggak sesuai, kok bisa selalu trade di saat momen non-farm payroll? Bener? Ya mungkin karena metodenya banyak, Pak. Makanya saya bilang, ini tujuannya mengedukasi atau biar orang ngeklik rame-rame. Ya kan, kalau ngeklik rame-rame itu namanya goreng komisi. Kita suruh ikut-ikutan kayak begitu, ya sorry, masa kita suruh turun level? Iya, sebenarnya kan sama lah Pak, kayak Ronaldo sama Messi nih kalau kita ibaratin ya. Kan dua ini sama-sama pemain bola profesional. Tapi apakah mereka dinilai berdasarkan tendangan penalti 1 kali aja? Kan nggak juga. Bahkan beberapa kali ngambil penalti pun nggak menentukan mereka profesional atau bukan. Betul. Yang menentukan mereka profesional atau bukan adalah portofolionya. Statnya dia kan. Iya kan, statnya seperti apa? Sudah nyetak berapa gol, berapa assist, dan seterusnya. Itulah portofolionya pemain bola. Semua profesional punya portofolio dan dinilai berdasarkan itu. Oke Pak, kayak gitu next lagi. Ini
yang mencengangkan juga nih Pak. Apa? Ini dia bilang menolak lupa pembantaian massal di tahun 2014 waktu eranya copy trade. Katanya kita sampai harus ganti nama broker Pak. Ya kan? Sekarang gini lah. Di tahun 2014, total copier kita dari MQ5, MyFXBook, FX Junction, Simple Trader, dan ASCAP. Ya kan? Ini kita 5 portal sekaligus nih. Total copier ada 10.000. Benar? Ya. Oke lah, kita nggak usah bahas yang 10.000, datanya kita nggak bisa tunjukin. Berdasarkan data yang di MQ5 aja dan sudah beredar di Google. Dari MQ5 sendiri, copier kita sebanyak 2.074 orang dari seluruh dunia. Ya. Ya kan? Bila saat itu terjadi pembantaian massal, masa iya nggak ada 200 orang? 10%-nya aja. Masa iya nggak ada 200 orang yang benar-benar komplain, menjerit bahkan, mengatakan mereka loss massal, mereka loss besar, mereka margin call, mereka ludes. Benar? Ya. Dan dari 200 orang itu, masa sih nggak ada 20 aja yang kliennya Futures Galleria? Jadi sekarang saya nggak minta untuk cari 20 orang. Cari 1 orang aja, 1 berita aja yang menyatakan bahwa mereka loss besar, mereka ludes, dan mereka adalah kliennya Futures Galleria. Itu aja. Karena jelas, saya dari tahun 2014, bahkan dari dulu, sampai sekarang saya nggak pernah ngancam-ngancam orang somasi. Yeah. Jadi harusnya orang nggak perlu takut untuk ngungkapin bahwa mereka loss besar, bahwa mereka margin call. Bener kan? Apalagi pada tahun 2014 itu masih eranya forum. Iya, orang bebas tuh bersuara apa aja. Seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Carilah di forum manapun juga yang menyatakan mereka loss besar ataupun mereka margin call dan mereka adalah klien dari Futures Galleria. Itu aja cari. Tapi gini Pak, ya berkaitan dengan kasus itu ya. Itu yang lebih parahnya lagi, dia kayak nyebarin isu kalau kliennya MRG Premier itu semua diganti rugi full. Gimana bisa? Nggak tahu. Nggak gini. Kalau ini malah jadi lucu. Iya. Namanya aja MRG Premier kan, bukan Futures Galleria Premier. Iya. Betul? Yang berarti MRG Premier itu baru ada sejak MRG. Terus kok bilang pada momen 2014 Futures Galleria, klien MRG Premier dibayar semua, diganti rugi full. Kalau ngebohong tuh kira-kira lah. Jangan sampai kejadian kayak yang di berita 1 tadi nih. Ucapannya di 2014 sama ucapan di 2022 beda. Akhirnya kan ketahuan bohongnya. Lupa ngomong apa Pak? Iya, ini baru namanya lupa, bukan menolak lupa. Tapi gimana Pak ya? Dari case itu tadi, sebenarnya kan apa ya? Bapak tahu lebih banyak nih kejadian yang sebenarnya, ya kan? Harusnya kalau kita biasa lah bicara data, harusnya Bapak buka lagi dong datanya. Ini apa ya? Sensitif loh Pak. Sama, panjang tapi kalau dibahas. Ya, utang lagi dong. Serius nih utang lagi? Iya, nambah lagi jadi 4. Udah 4? Ya kan? Oke. Ini kerjaan saya lama-lama bikin video doang. Tapi ya walaupun kita bikin video, ada hal yang kita edukasi. Gitu. Goal kita kan jelas gitu kan, mengedukasi walaupun kita dicap nyinyir. Ya, biasa biarin. Gitu. Ya, tapi gini Pak, dari itu semua yang kita obrolin ya, sebenarnya kan banyak juga dari teman-teman itu yang ngerasa, ini kenapa sih ribut-ribut mulu gitu loh. Udahlah, ngedukasi aja, nggak perlu jatuhin kompetitor, nyerang-nyerang kompetitor, nyari-nyari kesalahan kompetitor, stop gibah dan lain-lain Pak. Ya sekarang jujur kita nggak pernah satu kali pun yang namanya nyerang kompetitor, menjatuhkan kompetitor, ataupun menjelek-jelekan kompetitor. Yang kita bahas itu selalu yang oknum. Oknum, benar. Hanya oknum. Ya kan? 8 bulan yang lalu benar-benar kita ngebahas tentang robot. Ya kan, pada saat pembahasan tentang robot itu kita jelasin mekanisme pembuatan robot itu gimana sampai akhirnya ada yang namanya robot. Lalu kita bahas baru kalau robot yang seperti ini namanya Ponzi. Betul? Kan apa? Fixed profit. Ya kan, lalu berani profit sharing. Ini saya cuma tulis 1 kata doang nih. Ya kan, itu mah Ponzi. Udah confirm Ponzi 1000%. Saat kita membahas bahwa ini robotnya Ponzi, berapa banyak orang yang mengatakan, wih, jalanin bisnis gini amat, jelek-jelekin orang, jelek-jelekin kompetitor, ya kan, jalan bisnisnya nggak sehat, kerjanya gibah, nyinyir. Kemana mereka semua sekarang? Lagi pada pusing Pak, duitnya nyangkut sekarang. Iya, kemana mereka semua sekarang? Bahwa saat itu yang saya bahas adalah oknum. Jelas saya tahu itu oknum. Ya kan, bahkan di video yang Sunton saya juga membahas bagaimana cara mengidentifikasi robot yang beneran sama robot yang fiktif, sama robot yang Ponzi. Itu saya bahas. Bahkan setelah itu belum lama ini, belum ada 1 bulan lah, saya baru diminta jadi tim ahli untuk benar-benar mengungkap kasus Ponzi, ya kan, kasus money laundry.
Dan cuma bedanya saya nggak publikasikan. Bedanya saya kerja aja. Ya kan, saya membantu aja. Saya nggak butuh pengakuan, saya nggak butuh publikasi, saya nggak butuh popularitas. Apalagi sampai harus mengatakan orang bahwa saya sejak 8 bulan lalu udah ngomong. Tuh kan kejadian. Kalian sih. Mending kalian sih ngomongnya kan, gobloknya kalian masih mau ikut. Bener kan? Itu orang udah lagi kena musibah. Masih digolok-golokin. Nggak habis pikir ya. Jadi jelas gaya kita berbeda. Gaya kita berbeda total. Saya nggak mengejar popularitas, saya nggak ngejar personal branding, saya nggak butuh pengakuan. Saya bertindak lebih banyak daripada cuap-cuap. Itu aja bedanya. Iya kan? Iya, Pak. Dan intinya, nggak peduli berapa banyak pun tuduhan yang dilontarkan ke kami, Traders Family, nggak akan ngerubah fakta apapun bahwa dalam 4 tahun terakhir, Traders Family sudah ada di 3 kota besar seluruh Indonesia. Sementara yang satu ini, dari 7 tahun yang lalu, masih di situ-situ aja kantornya. Masih segitu-gitu aja perusahaannya. Ya, jadi kalian pikir aja sendiri ya. Oke? See you next video. Bye.